Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, finally I am back. Kali ini aku akan berbagi beberapa contoh soal tentang sifat koligatif larutan. Aku juga masih belajar, jadi harap maklum kalau ada kesalahan nantinya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan langsung aja masuk ke video pembelajarannya ya. Seperti yang terlihat, di sini sudah ada rumus untuk menentukan besarnya molaritas dan molalitas. Nah, kalau sekiranya teman-teman membutuhkan rumus ini, bisa silakan di-capture terlebih dahulu ya. Oke, kita masuk ke contoh soal supaya lebih jelasnya. Yang pertama, tentukan besarnya molaritas dari 18 gram glukosa C6H12O6 dalam 250 ml larutan dengan ARC sama dengan 12, ARH sama dengan 1, ARO sama dengan 16. Kita masuk ke pembahasan. W atau massa zat terlarut sama dengan 18 gram, volume sama dengan 250 ml, MrC6H12O6 sama dengan dalam kurung 6 dikali ARC ditambah dalam kurung 12 dikali ARH ditambah dalam kurung 6 dikali ARO. Masukkan angkanya sama dengan dalam kurung 6 dikali 12 ditambah dalam kurung 12 dikali 1 ditambah dalam kurung 6 dikali 16. Didapatkan hasilnya 180. Ditanyakan M atau besarnya molaritas. Jawab, masuk ke rumus M sama dengan W per MR dikali 1000 per V. M sama dengan, masukkan angkanya 18 per 180 dikali 1000 per 250. M sama dengan 0,4 M atau molaritas. Jadi molaritas glukosa sebesar 0,4 M. Contoh selanjutnya, jika 3,0 gram urea dilarutkan ke dalam 500 gram air, tentukan molalitas larutan urea tersebut dengan ARC sama dengan 12, ARO sama dengan 16, ARN sama dengan 14, ARH sama dengan 1. Kita masuk ke pembahasan, yaitu diketahui W sama dengan 3,0 gram, P sama dengan 500 gram, MrCO dalam kurung NH2 2 ini merupakan rumus molekul dari urea sama dengan dalam kurung 1 dikali ARC ditambah dalam kurung 1 dikali ARO ditambah dalam kurung 2 dikali ARN ditambah dalam kurung 4 dikali ARH sama dengan, masukkan angkanya, dalam kurung 1 dikali 12 ditambah dalam kurung 1 dikali 16 ditambah dalam kurung 2 dikali 14 ditambah dalam kurung 4 dikali 1. Didapatkan hasilnya 60. Ditanya M kecil atau molalitas. Jawab, M sama dengan, masukkan rumusnya W per MR dikali 1000 per P. M sama dengan, masukkan angkanya 3,0 per 60 dikali 1000 per 500. M sama dengan 0,1 molal. Jadi molalitas urea sebesar 0,1 molal. Lalu di sini ada rumus untuk mencari besarnya normalitas. Seperti tadi, kalau sekiranya teman-teman membutuhkan, bisa di-capture terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke contoh soal untuk lebih jelasnya. Di sini ada contoh soal, yaitu jika 0,2 liter larutan NaOH dibuat dengan melarutkan 4 gram NaOH dengan MR sama dengan 40 dalam air, hitunglah normalitas larutan tersebut. Kita masuk ke pembahasan. Diketahui M sama dengan 4 gram, A sama dengan 1, A ini jumlah ion dalam OH-. Nah, V sama dengan 0,2 liter, mRNaOH sama dengan 40. Lalu yang ditanyakan adalah N atau normalitas. Jawab, langkah pertama yaitu kita mencari jumlah mol NaOH dengan rumus N sama dengan M per MR. Langsung saja kita masukkan angkanya, N sama dengan 4 gram per 40. Didapatkan N atau jumlah mol sama dengan 0,1 mol. Lalu langkah yang kedua mencari EK, mol ekivalen dengan rumus EK sama dengan N dikali A.
Kita masukkan angkanya. EK sama dengan 0,1 dikali 1 sama dengan 0,1. Lalu langkah terakhir yaitu mencari nilai normalitas dengan rumus N sama dengan EK per V. Kita masukkan angkanya. N sama dengan 0,1 per 0,2, lalu didapatkan normalitas atau N sama dengan 0,5N. Jadi normalitas larutan NaOH sebesar 0,5N. Nah, di sini sudah terdapat rumus untuk mencari persen massa dan persen volume. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini hitunglah berapa persen massa NaOH yang dibuat dengan melarutkan 50 gram NaOH dalam 150 gram air. Pembahasan. Yang pertama diketahui massa zat terlarut 50 gram, massa zat pelarut 150 gram. Lalu yang ditanya adalah persen massa. Jawab, persen massa sama dengan, ini rumusnya adalah massa zat terlarut per massa zat terlarut ditambah massa zat pelarut dikali 100%. Persen massa sama dengan, masukkan angkanya, 50 per 50 ditambah 150 dikali 100%. Di sini sama dengan 50 per 200 dikali 100%. Persen massa sama dengan 25%. Jadi besar persen massanya adalah 25%. Contoh selanjutnya yaitu tentukan besar persen volume alkohol 20 ml yang dilarutkan dalam 80 ml air. Pembahasan. Diketahui volume zat terlarut 20 ml, volume zat pelarut 80 ml. Lalu kita hitung volume totalnya sama dengan volume zat terlarut ditambah volume zat pelarut sama dengan 20 ditambah 80 sama dengan 100 ml. Yang ditanya persen volume alkohol. Jawab, persen volume sama dengan rumusnya volume terlarut per volume total dikali 100%. Persen volume alkohol sama dengan, masukkan angkanya, 20 per 100 dikali 100%, persen volume alkohol sama dengan 20%. Jadi, besar persen volume alkohol adalah 20%. Nah, ini ada satu contoh soal lagi untuk yang persen volume. Jika terdapat sebuah larutan dengan label alkohol 50%, hitunglah volume alkohol dalam 100 ml larutan tersebut. Pembahasan. Diketahui persen volume larutan yaitu 50%. Volume larutan sama dengan 100 ml. Ditanya volume alkohol. Jawab, persen volume sama dengan rumusnya volume terlarut per volume total dikali 100%. Persen alkohol sama dengan volume alkohol per volume larutan dikali 100%. Nah, tadi untuk persen alkoholnya kan sudah diketahui yaitu 50% sama dengan volume alkohol per volume larutannya 100 ml dikali 100%. Pindahkan semuanya ke ruas kiri, jadi 100 dikali 50 per 100 sama dengan volume alkohol. 50 sama dengan volume alkohol, atau volume alkohol sama dengan 50. Jadi, volume alkohol pada larutan sebesar 50 ml. Itu tadi adalah beberapa contoh tentang sifat koligatif larutan, yaitu ada molaritas, molalitas, normalitas, persen massa, dan persen volume. Semoga video tadi bisa bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.